guys ya. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa 5 menit. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sesuai materi kita hari ini, adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam puisi. Materi kita hari ini adalah tentang unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu adalah gagasan pokok atau pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Seperti contohnya tema itu adalah contoh ketuhanan. Nah, yang kedua, rasa. Rasa itu bagaimana sikap penyair, entah sedih, entah senang. Itulah contohnya itu sedih, senang. Dan yang ketiga yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Misalnya itu nada lemah, keras, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu amanat. Yang keempat itu amanat. Apakah anak-anak sudah tahu itu apa amanat? Oke, mungkin sebagian dari anak-anak sudah tahu itu apa amanat dan sebagian lagi mungkin tidak tahu. Dan baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Contohnya amanat itu yaitu hal-hal yang perlu kita tiru atau hal-hal yang perlu kita lakukan dari puisi yang telah kita baca. Nah, yang kelima itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini ada juga istilahnya seperti kata kiasan. Kata kiasan itu seperti contoh majas, entah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati dapat bergerak seperti benda hidup. Contohnya itu angin melambai-lambai, rambut indah sari. Nah, yang keenam adalah rima. Apa itu dengan rima? Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Dan yang ketujuh, tipografi. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi ini adalah bentuk dari puisi. Contohnya bentuk puisinya seperti zigzag dan lain-lain. Dan yang kedelapan itu adalah imajinasi. Yang dimaksud dengan imajinasi adalah penyair menciptakan pengimajian atau pencitraan di dalam puisi. Contohnya itu di dalam puisinya imaji
perasa, atau juga peraba. Dan yang kesembilan yaitu kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah bagian terakhir dari unsur-unsur pembangun puisi, yaitu yang pertama tadi unsur-unsur intrinsik. Nah, dan apa yang dimaksud dengan kata konkret? Kata konkret itu adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Contohnya itu hujan di bulan Juni. Nah, yang ke-9 tadi itu adalah unsur-unsur pembangun puisi di bagian unsur-unsur intrinsik. Dan kita sekarang di bagian B. Nah, bagian kedua yaitu unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi ini adalah unsur pembangun puisi yang berada di luar puisi. Apa saja yang menjadi unsur pembangun ekstrinsik dari puisi? Nah, yang pertama yaitu unsur biografi. Yang dimaksud dengan unsur biografi adalah latar belakang dari pengarang. Contohnya itu pengarangnya Chairil Anwar. Nah, maka latar belakang Chairil Anwar lah yang diletakkan di unsur biografi puisi. Nah, yang kedua, unsur sosial. Yang dimaksud dengan unsur sosial ini, bagaimana kelayakan puisi atau bagaimana puisi itu diterima oleh masyarakat yang sebagai pembacanya. Dan yang ketiga, yaitu unsur nilai. Nah, di unsur nilai ini bagaimana puisi itu, misalnya itu nilai moral, nilai kebudayaan, dan lain-lain. Nah, unsur-unsur pembangun puisi itu adalah dua unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik. Sudah Ibu jelaskan apa-apa saja itu unsur intrinsik dan apa-apa saja itu unsur ekstrinsik. Jadi, setelah Ibu menjelaskan, semoga anak-anak sudah dapat memahaminya dan Ibu akan memberikan tugas di puisi lainnya. Nah, dari apa yang Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah membuatkan contoh dalam bentuk file. Sebentar lagi akan Ibu kirimkan di grup kita. Nah, dari contoh itu boleh dipahami dan dari video yang sudah kalian tonton tentang materi kita hari ini, sebentar lagi Ibu akan memberikan tugas dan Ibu berharap tugasnya tolong dikerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat dan semoga anak didik semua dapat mengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.